Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pembelajaran matematika dengan Bu Andini Putri. Sekarang kita akan belajar tentang persamaan garis singgung lingkaran. Oke, kalau kemarin kita sudah bahas tentang kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan dua buah lingkaran. Artinya sekarang kita sudah mulai masuk ke persamaan garis singgung lingkaran. Oke, di sini kita tulis dulu persamaan garis singgung. Oke, garis singgung lingkaran. Oke, sekarang kita masuk ke dalam persamaan garis singgung lingkaran. Jadi garis singgung lingkaran ini kita juga mempunyai tiga jenis garis singgung. Oke, ada apa aja? Yuk kita lihat. Yang pertama, diketahui ada sebuah lingkaran. Oke, sebentar. Oke, ini kita sudah diketahui sebuah lingkaran. Lalu di dalam lingkaran tersebut, ini ilustrasinya ya. Lalu ada garis. Nah, garisnya di sini. Oke, sebentar. Jadi panjangin biar kelihatan garisnya. Oke. Nah, di garis ini ada menimbulkan suatu titik. Di mana titiknya? Nah, di sini. Nah, nanti titik inilah yang akan kita cari. Nah, biasanya di soal akan diketahui persamaan lingkaran dan titik yang terletak pada lingkaran. Lalu akan dicari garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Oke, jadi nanti kita akan mencari si garis singgungnya. Nah, ini ilustrasi yang pertama. Nah, ini ya ilustrasi yang pertama, ini garis singgung melalui titik pada lingkaran. Jadi nanti ada persamaan lingkaran dan dia dikasih tahu ada titik pada lingkaran. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua ini ketika gradien garis singgung diketahui. Garis singgung. Kalau yang tadi pertama itu garis singgung melalui titik pada lingkaran. Nah, untuk yang kedua ini ketika gradiennya itu sudah diketahui. Nah, ilustrasinya, gambarnya itu Ibu gambarkan di sini. Di sini ada sebuah lingkaran, lalu ada garis. Garisnya ke yang kepanjangan lagi. Oke. Nah, nanti di sini ada M itu gradien. Nanti gradien sudah diketahui gradien tertentunya. Nanti tinggal dicari persamaan garis singgungnya. Nah, ini untuk ilustrasi ketika gradien garis singgungnya sudah diketahui. Oke, sekarang kita masuk yang terakhir. Yang ketiga yaitu garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Oke. Garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Oke, seperti biasa, Ibu akan ilustrasikan kembali. Di sini ada lingkaran. Oke, lalu ada garis. Setelah garisnya, nah,
kembali. Di sini ada garis juga. Oke, sebentar. Yang sebelah sini kurang panjang biar kelihatan. Oke. Di sini udah kita ilustrasikan. Lalu titiknya yang mana? Di sini. Jadi titiknya berada di luar lingkaran. Nah, mencari persamaan garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran dan menyinggung lingkaran. Nah, ini maksudnya dari si nomor 3 ini ya. Nah, nanti titik ini, titik yang diketahui berada di luar lingkaran. Oke. Kalau dari ketiga jenis ini sudah kalian pahami, insya Allah nanti kalian akan mudah untuk membayangkan gitu bagaimana nanti ketika dia diketahui soalnya dan jadi tahu kedudukan lingkarannya bagaimana. Oke, kita mulai masuk lagi ke persamaan garis singgung lingkaran melalui titik. Oke, di sini pada lingkaran diketahui misalkan titik A yaitu X1, Y1 terletak pada lingkaran. Oke, di sini Ibu gambarkan ada persamaan lingkaran. Lalu di sini persamaan garis singgung. Oke, yang pertama ini kita seperti biasa, Ibu biasanya nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kalian tentang persamaan lingkaran, yaitu ketika pusatnya di 0,0. Rumusnya apa? Yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ketika dia ke persamaan singgung, dia akan berubah menjadi X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Nah, X1 dan Y1 ini merupakan titik yang terletak pada lingkaran. Nah, di sini misalkan diketahui titik A, X1, Y1. Nanti tinggal kalian kalikan dengan persamaan lingkarannya. Oke, lalu bagaimana dengan persamaan ketika titik pusatnya adalah A, B? Nah, di sini kita tulis dulu rumusnya. Yang persamaan lingkaran ketika pusatnya di A, B, X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Sekarang kita berubah ke persamaan garis singgung. Nah, kalau sudah ke sini, ini sebenarnya kita tinggal pecah. Kita ubah dia bentuknya. Kalau di sini kan X dikurang A dikuadratkan. Nah, kalau ini kita bikin X dikali A, X dikurang A dikali X dikurang A. Tetapi X yang paling depan atau yang bagian sini, X dikurang A nya, ini kita kasih tanda 1. Nah, ini merupakan X1 dikurang A tutup kurung dikali X dikurang A. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk Y dikurang B dikuadratkan sama seperti X dikurang A. Oke, kita bikin Y dikurang B dikali Y dikurang B sama dengan R kuadrat. Nah, di sini Y paling depan kita tulis lagi, kita tambahkan 1. Nah, di sini X1 dan Y1-nya merupakan bagian dari atau merupakan titik dari si persamaan lingkaran yang diketahui pada soal. Seperti itu ya. Oke, lalu yang terakhir, bentuk umum. Nah, ini agak panjang. Rumusnya dari persamaan lingkaran pun juga sudah berbeda, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk persamaan garis singgungnya bagaimana? Nah, di sini
X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y ditambah setengah dikali A buka kurung X ditambah X1 ditambah setengah dikali B buka kurung Y ditambah Y1 tutup kurung sama dengan 0. Nah, untuk rumus ketika bentuk umum, nah kalau kalian lupa dengan persamaan garis singgungnya, kalian bisa ubah si persamaan lingkaran tersebut menjadi persamaan ketika titik lingkarannya itu A, B. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Oke. Contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13 melalui titik N yaitu 2,3. Oke, kita bagaimana jawabnya? Di sini ya, kita jawab. Nah, pertama-tama kita tulis dulu nih. Di sini sudah diketahui persamaan lingkaran yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Kita tulis dulu. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Nah, ini merupakan persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Lalu, di sini ada titiknya. Titik N yaitu 2,3. Artinya kita harus mensubstitusikan terlebih dahulu si titiknya di sini 2,3 ke dalam persamaan lingkaran agar kita mengetahui titik N terletak di dalam terletak di lingkaran atau di luar lingkaran. Oke, kita substitusikan. Nilai X-nya berapa? 2. Jangan lupa dikuadratkan, ditambah nilai Y-nya adalah 3. Di sini ada kuadrat, kita kuadratkan sama dengan 13. Oke. 2 dikuadratkan nilainya adalah 4 ditambah 3 dikuadratkan nilainya adalah 9. Sini jangan lupa sama dengan 13. 4 ditambah 9 adalah 13. Lalu di sini juga 13. Artinya titik N terletak di lingkaran. Oke, kalau sudah seperti ini, artinya kita bisa langsung tuliskan kembali si persamaan ketika pusat P 0,0 X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Nah, tadi ibu udah bilang ketika persamaan garis singgung ketika pusatnya di X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka dia persamaan garis singgungnya bagaimana? Tinggal kalian kali, ya nggak? Yaitu X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Oke, X1 nya yang mana? Ini, titik N. Nah, titik N nya ini merupakan X1, Y1. Oke, X1 nya berapa? 2. Nilai X nya tetap kita tulis X. Ditambah Y1 nya berapa? 3. Y. Oke, Y nya tetap kita tuliskan Y. R kuadratnya berapa? Yaitu 13. Nah, ini R kuadrat. Kita tuliskan 13. 2 dikali X, 2X. Ditambah 3 dikali Y, 3Y sama dengan 13. Selesai. Artinya persamaan garis singgungnya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 13. Atau kalau misalkan di ubah 13 nya kita jadikan 1 juga bisa, menjadi 2X ditambah 3Y
dikurang 13 sama dengan 0. Nah, ini biasanya nanti kalau misalkan ada soal pilihan ganda, nah ini bisa salah satu optionnya. Oke, sekarang coba kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua itu apa? Tentukan persamaan garis singgung di titik P yaitu min 2,1 pada lingkaran yang di sini maksudnya persamaannya ya, yaitu X dikurang 2 dikuadratkan ditambah Y ditambah 4 dikuadratkan sama dengan 41. Oke, sekarang kita jawab bareng-bareng ya. Sama seperti soal yang tadi. Nah, di sini ada titik P-nya min 2,1. Ini artinya X1 dan Y1. Lalu di sini ada persamaan lingkarannya, yaitu X dikurang 2 dikuadratkan ditambah Y ditambah 4 dikuadratkan sama dengan 41. Oke, kita tulis terlebih dahulu persamaannya, yaitu X dikurang 2 dikuadratkan ditambah Y ditambah 4 dikuadratkan sama dengan 41. Nah, langkah yang pertama sama seperti di soal yang nomor 1, kita harus mencari tahu terlebih dahulu titik garis singgungnya ini adanya di pada lingkaran atau di luar lingkaran. Oke, kita substitusikan. Di sini kita pakai warna biru. Oke, nilai X-nya kita substitusikan dengan si titik P. Oke, nilainya berapa? Nilai X-nya yaitu min 2 dikurang 2, jangan lupa dikuadratkan, ditambah nilai Y-nya berapa? Yaitu 1 ditambah 4, jangan lupa dikuadratkan sama dengan 41. Oke, min 2 dikurang 2 hasilnya adalah min 4, jangan lupa masih ada kuadrat, kita tuliskan kembali, ditambah 1 ditambah 4 yaitu 5 dikuadratkan sama dengan 41. Oke, min 4 dikuadratkan hasilnya adalah 16 ditambah 5 dikuadratkan 25 sama dengan 41. 16 ditambah 25 adalah 41, maka nilainya sama. Artinya titik P nya terletak pada lingkaran. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita mulai masuk ke mencari persamaan garis singgungnya. Bagaimana caranya? Kita tulis dulu nih persamaannya. Persamaannya kan di sini ketika pusatnya A, B ya. Kita tulis terlebih dahulu X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Lalu bagaimana kalau ketika kepersamaan garis singgung? Nah, kita masukkan rumusnya, yaitu X1 dikurang A dikali X dikurang A ditambah Y1 dikurang B dikali Y dikurang B sama dengan R kuadrat. Oke, X1 nya berapa? X1 nya berapa nih? Nah, X1 nya adalah min 2. Oke, min 2. Lalu si A nya yang mana? Ini A nya nih, min 2. Nah, kita tuliskan min 2. Lalu X nya tetap kita tulis X dikurang A, yaitu dikurang 2. Oke, ditambah Y1 nya berapa? Yaitu 1. Nilai B nya berapa? 4, yaitu plus 4. Oke, nilai Y nya berapa? Y nya tetap kita tulis Y, lalu ditambah B, yaitu 4 sama dengan R kuadratnya berapa? Di sini diketahui 41. Oke, sekarang kita langsung operasikan min 2 dikurang 2
yaitu min 4. Sini X dikurang 2 ditambah 1 ditambah 4 5. Nah, di sini Y ditambah 4 sama dengan 41. Oke. Nah, di sini sudah kita operasikan. Nah, artinya di sini kita bisa langsung mengkalikannya aja. Min 4 dikali X yaitu min 4X. Min 4 dikali min 2 yaitu plus 8 ditambah 5 dikali Y yaitu 5Y. 5 dikali 4 yaitu plus 20 sama dengan 41. Oke, di sini kita masih bisa mensubstitusikannya. Jadi min 4X ditambah 5Y dikurang 13 sama dengan 0. Dari mana 13? Nah, ini 8 ditambah 20 dikurang 41. Selesai. Artinya persamaan garis singgung dari soal ketika titik P-nya min 2,1, lalu pada persamaan lingkarannya adalah X dikurang 2 dikuadratkan ditambah Y ditambah 4 dikuadratkan sama dengan 41 adalah min 4X ditambah 5Y dikurang 13 sama dengan 0. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu yang ketiga. Sini seperti biasa tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik. Nah, di sini Ibu langsung tulis aja titiknya, yaitu titik A. Titik A-nya adalah min 2, min 1. Lalu pada persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 12X dikurang 6Y ditambah 13 sama dengan 0. Nah, di sini sudah ada persamaan lingkaran dan titik yang diketahuinya. Oke, sekarang kita jawab, atau titik yang harus kita cari tahu dia terletak di lingkaran atau di luar lingkaran. Seperti biasa, kita langsung mensubstitusikannya saja ya. Nah, sini Ibu tulis dulu deh, X kuadrat ditambah persamaannya ya. Persamaan ini ditambah Y kuadrat ditambah 12X dikurang 6Y ditambah 13 sama dengan 0. Oke, persamaannya sudah, kita bisa langsung substitusikan aja di sini. X-nya adalah min 2. Nah, ini titik ya, dari si titiknya jangan lupa dikuadratkan. Ditambah Y-nya berapa? Min 1, jangan lupa dikuadratkan, ditambah 12 dikali min 2 dikurang 6. Y-nya berapa? Y-nya adalah min 1 ditambah 13 sama dengan 0. Oke, min 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4 ditambah min 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1. Nah, di sini 12 dikurang 2 hasilnya adalah min 24 ditambah min 6 dikali min 1 adalah plus 6 ditambah 13 sama dengan 0. Oke, 4 ditambah 1 dikurang 24 ditambah 6 ditambah 13 nilainya adalah 0. Di sini juga sama dengan 0. Artinya titiknya terletak pada lingkaran. Oke. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita tuliskan nih bentuk rumus dari si bentuk umum, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini untuk persamaan garis singgungnya apa? Nah, biasanya di sini ada tulisannya PGS, maksudnya persamaan garis singgung gitu ya. Nah, tadi yang sebelumnya juga nanti tinggal kalian tambahkan di garis panahnya itu adalah PGX. Oke, persamaan garis singgungnya bagaimana? Yaitu X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y ditambah setengah dikali A
dalam kurung X ditambah X1 ditambah setengah B buka kurung Y ditambah Y1. Nah, sama ditambah jangan lupa C itu sama dengan 0. Nah, nanti kalau misalkan kalian bingung, itu bisa banget kalian pakai ketika pusatnya di A, B dengan syarat kalian harus bukan mencari tentukan dulu titik pusatnya ketika A, B, atau nanti kalian bisa langsung ubah menjadi pusatnya ketika A, B. Jadi kalian gak usah bingung-bingung lagi mencari kalau kalian lupa gitu ya rumus dari si persamaan garis singgung ketika bentuk umum. Oke, sekarang kita bisa langsung mensubstitusikannya. X1 nya itu diketahui di soal adalah min 2. Kita tuliskan min 2. Nah, di sini X tetap X, langsung saja kita kalikan menjadi min 2X. Oke, ditambah Y1 nya itu apa? Min 1. Min 1 dikali Y, atau bisa juga langsung kita tulis jadi min Y. Oke, ditambah di sini ada setengah dikali A nya berapa? Nah, A nya yang mana nih? A nya yang ini. A nya adalah 12. Kita tuliskan 12. Nilai X nya berapa? Nilai X nya tetap X. Nah, ditambah X1 nya berapa? Min 2. Berarti dikurang 2. Ditambah setengah. Nah, B nya yang mana? B nya yang ini, min 6. Kita tuliskan min 6, ini maksudnya kurung. Nah, lalu Y kita tetap tuliskan Y ditambah Y1. Y1 nya berapa? Min 1, artinya Y dikurang 1. Ditambah nilai C nya berapa? Yaitu 13, sama dengan 0. Oke, di sini kita langsung yang bisa dioperasikan kita operasikan ditambah. Nah, di sini setengah dikali 12 itu adalah 6. Oke, 6 di sini kita tuliskan kembali X dikurang 2 ditambah setengah dikali min 6 yaitu min 3Y. Artinya di sini menjadi min 3. Jangan lupa Y dikurang 1 ditambah 13 sama dengan 0. Oke. Nah, di sini langsung kalian operasikan atau dikalikan. Oke, min 2X dikurang Y ditambah 6 dikali X, 6X, 6 dikali min 2, min 12, min 3 dikali Y, min 3Y, min 3 dikali min 1 plus 3 ditambah 13 sama dengan 0. Oke, sini min kita bisa langsung saja operasikan ya. Oke, kita bisa langsung operasikan min 2X ditambah 6X yaitu menjadi 4X. Oke, min Y ditambah min 3Y artinya menjadi min 4Y. Nah, di sini tinggal kita operasikan lagi min 12 ditambah 3 ditambah 13 yaitu menjadi plus 4 sama dengan 0. Nah, sebenarnya sampai sini juga sudah selesai, sudah diperbolehkan. Nah, nanti misalkan ada option di pilihan ganda, ini bisa kalian perkecil atau bisa kalian bagi 4. Oke, 4 dibagi 4X dibagi 4 yaitu hanya X, min 4 dibagi 4 yaitu menjadi min Y. Nah, lalu di sini plus 4 dibagi 4 adalah plus 1 sama dengan 0. Nah, artinya persamaan garis singgung ketika titiknya di min 2,1 lalu dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 12X dikurang 6Y ditambah 13 sama dengan 0 adalah persamaan garis singgungnya adalah X dikurang Y ditambah 1 sama dengan 0, atau
ke bentuk awal atau bentuk aslinya adalah 4x dikurang 4y ditambah 4 sama dengan 0. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini bisa kalian pahami tentang persamaan garis singgung. Ya, ini sudah di subbab terakhirnya persamaan lingkaran. Nanti kalau misalkan bingung bisa kalian ulang kembali videonya dan bisa dipelajari kembali. Untuk semakin kalian paham, nanti akan ada latihan soal dari Ibu. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.